Salve fratres, mari kita melanjutkan pembahasan tentang Tritunggal. Saya sedang menyiapkan bagaimana filsafat digunakan oleh para bapak gereja untuk menjelaskan Tritunggal yang tidak mungkin akan dipahami kalau sola scriptura. Jadi, mari kita bahas video terbaru dari Albert Rumampo, ya. Saya beri judulnya Tritunggal itu anak kandung gereja Katolik, bukan mimpi basah Albert Rumampo, ya. Albert Rumampo suka sekali menjual kalimat Tritunggal itu murni kitab suci, bukan Katolik. Kedengarannya seheroik, seakan-akan dia sedang berdiri tegak di atas bukit kebenaran. Faktanya itu sekedar fata morgana retoris. Mari kita bongkar. Vamonos. Yang pertama, kitab suci bukan buku petunjuk do it yourself, DIY, no. Allah bukan. Alkitab itu menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi tidak pernah menyusun rumus satu hakikat tiga pribadi. Itu baru muncul melalui refleksi teologis Bapa Gereja Katolik, Tertullianus, Athanasius, Agustinus. Jadi kalau Albert ngotot Alkitab sudah jelas bicara Tritunggal, dia sedang menipu dirinya sendiri. Alkitab memberi data, gereja memberi definisi. Tanpa gereja, data itu liar. Buktinya, dari kitab suci yang sama lahir Arianisme, Sabellianisme, Unitarianisme. Siapa yang menentukan mana yang ortodoks? Konsili Katolik, bukan Albert Rumampo, ya, bukan Albert Rumampo. Yang kedua, Katolik sudah ada, Protestan belum lahir. Albert Rumampo berteriak, gereja Katolik Roma belum ada di abad pertama. Klaim ini sekelas anak SD, ya. Gereja Katolik bukan toko yang buka cabang tahun sekian. Gereja Katolik adalah komunitas para rasul dan penerusnya. Titik. Konsili Nicea 325, Konstantinopel 381, Chalcedon 451. Semua Katolik. Protestan baru muncul abad ke-16. Ikut-ikutan, bukan? Jadi, kalau Albert Rumampo mau bilang Katolik belum ada, silakan konsekuen. Buang juga doktrin Tritunggal karena itu hasil definisi Katolik. Jangan makan di warung Katolik lalu teriak, ini masakan asli saya. Ada halusinasi sola scriptura. Albert Rumampo hidup dari halusinasi sola scriptura. Dia merasa cukup dengan Alkitab, padahal Alkitab itu sendiri dibentuk, dijaga, dan disahkan oleh gereja Katolik. Seperti orang meneguk kopi panas lalu menolak mengakui ada cangkir. Absurd enggak? Absurd, ya. Kalau memang Alkitab cukup, mengapa gereja perdana harus berdebat ratusan tahun soal siapa Yesus kalau Alkitab saja sudah cukup? Mengapa konsili harus dikumpulkan? Mengapa Athanasius diasingkan berkali-kali? Jawabannya jelas, Alkitab tidak menafsirkan dirinya sendiri. Gerejalah yang memberi kerangka. Ya. Nah, di sini ada Albert Rumampo dan ilusi ortodoksi. Si Rumampo suka menyebut diri membela iman ortodoks, tetapi ortodoks versi siapa? Versi Protestan TikTok atau versi gereja yang melahirkan Credo Nicea? Faktanya, ortodoksi sejati hanya ada dalam rahim gereja Katolik. Albert hanyalah penumpang gelap sejarah yang mencomot hasil konsili Katolik, lalu dengan gagah berkata, ini murni Alkitab. Itu seperti anak kos yang numpang tidur, lalu besok paginya mengaku rumah kos itu milik dia. Lucu, tapi tragis. Nah, saatnya Albert Rumampo belajar sejarah. Ingat, belajar sejarah. Jadi mari kita simpulkan. Tanpa gereja Katolik, Albert Rumampo tidak akan pernah punya definisi Tritunggal. Tanpa konsili, dia akan terseret ke ajaran sesat entah modalisme, Arianisme, atau Unitarianisme. Doktrin Tritunggal adalah buah dari rahim gereja Katolik, dipelihara oleh Bapak Gereja, disegel dengan darah martir. Albert Rumampo hanyalah orang yang datang ribuan tahun kemudian, mengambil roti hasil panggangan gereja, lalu berteriak di jalan, ini resep asli saya. Kalau ini bukan halusinasi tingkat tinggi, apa namanya? Jadi tenang dan refleksi, ya Pak Albert, ya karena pertama kata kitab suci tidak menggunakan kata Tritunggal.
bahkan kata Tritunggal itu kamu ambil dari gereja Katolik. Alkitab memang berbicara tentang Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi tidak pernah memberikan definisi sistematis satu hakikat dalam tiga pribadi. Kata Trinitas Dei, baru dipakai secara teologis oleh Tertullianus di awal abad ketiga. Itu dia bukan Protestan, apalagi Reformed kayak Albert. Jadi Alkitab memberi data mentahnya, tetapi sintesis konseptualnya lahir dari refleksi gereja. Nah, konsili-konsili yang menentukan itu adalah karena doktrin Tritunggal bukan hasil kutipan ayat sepotong-sepotong, bukan, melainkan lahir dari pergumulan teologis gereja menghadapi bidat. Ya, Nicea 325 menegaskan bahwa anak itu atau putra itu homoousios, sehakikat dengan Bapa, melawan Arianisme. Konstantinopel pertama 381 mengafirmasi keilahian Roh Kudus. Kalsedon 451 memurnikan Kristologi, satu pribadi Yesus dalam dua kodrat. Semua konsili ini Katolik adanya. Jadi kalau Protestan mengaku doktrin Tritunggal itu murni kitab suci, mereka lupa bahwa kitab suci pun ditafsirkan oleh gereja Katolik dan definisinya lahir dari mulut bapak-bapak gereja. Kemudian Alkitab tentu saja tidak berdiri sendiri, perlu ditegaskan. Alkitab sendiri tidak menentukan kanonnya. Kanon Perjanjian Baru diputuskan oleh gereja. Hippo 393, Kartago 397, 419. Jadi mengklaim murni kitab suci tanpa gereja itu ibarat mau minum susu tapi menolak keberadaan sapi. Protestan lupa mereka menerima kitab suci justru dari rahim gereja Katolik yang mereka tuduh. Protestantisme ini anak lahir abad ke-16. Doktrin Tritunggal sudah mapan di dalam gereja Katolik lebih dari 1000 tahun sebelum Luther lahir. Protestan baru muncul di abad ke-16, tetapi mereka merasa merekalah yang paling murni biblis. Faktanya, mereka hanya mengambil hasil olahan konsili Katolik, menyingkirkan tradisi, lalu memproklamasikan diri sebagai murni kitab suci. Itu bukan murni, melainkan parasit teologis. Hidup dari tubuh gereja sambil menggigitnya. Klaim Tritunggal murni kitab suci adalah bentuk halusinasi sola scriptura. Kalau murni Alkitab, orang bisa jatuh ke modalisme, Sabellius, subordinationisme, Arius, atau bahkan unitarianisme, saksi Yehova modern. Semuanya murni Alkitab. Butuh tafsiran gereja dan konsili Katolik untuk memilah mana tafsiran yang ortodoks. Ya. Tanpa gereja, Tritunggal hanya akan jadi bacaan liar yang ditafsir sesuai selera, seperti yang terjadi di sosial media sekarang, bukan? Fakta yang tidak bisa disangkal adalah kata Tritunggal dari Bapak Gereja. Formula dogmatis satu hakikat tiga pribadi, definisi konsili Katolik. Penutup segala kebingungan yaitu Credo Nicea Konstantinopel yang sampai hari ini masih diucapkan umat Katolik dalam liturgi. Jadi, kalau ada Protestan yang bilang doktrin Tritunggal itu murni kitab suci, jawabannya sederhana. Tanpa gereja Katolik, mereka tidak akan pernah tahu harus percaya kepada siapa. Yesus ciptaan atau Yesus sehakikat dengan Bapa. Ya. Jadi, singkatnya, doktrin Tritunggal itu anak kandung gereja Katolik. Protestan hanya menumpang klaim, lalu berhalusinasi seolah-olah merekalah penemu murni dari kitab suci. Itu mirip orang datang ke rumah makan, kenyang makan, lalu bilang, ini resep asli saya, bukan dari koki. Good job, Protestantism.